Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pak Guru berharap kita semua, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan daripada mara bahaya COVID-19. Anak sekalian yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, berjumpa lagi dengan Pak Abi dalam pembelajaran online, pelajaran akidah akhlak. Insyaallah di semester 2 ini masih Pak Abi yang akan mengajarkan pelajaran akidah akhlak. Nah, anak sekalian, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak Guru yakin kalian tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat menjaga kesehatan kalian, walaupun kalian belajarnya masih dari rumah masing-masing. Nah, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang keenam, yaitu tentang kalimat thayyibah yang kedua. Nah, anak sekalian, sebelum Pak Guru masuk pada materi kalimat thayyibah 2, mari sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas pelajaran akidah akhlak, pelajaran yang keenam, yaitu tentang kalimat thayyibah 2. Silakan kalian persiapkan buku kalian dan dibuka buku kalian, buku paket akidah akhlak halaman 69. Pada semester 1 kita sudah membahas tentang kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Kalau pada semester 1 kita hanya membahas sampai pada kalimat astaghfirullahaladzim saja. Akan tetapi pada semester 2 ini kita akan bahas secara tuntas makna astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak Guru ulangi. Kalimat istighfar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, tahukah kalian apa makna dari kalimat istighfar tersebut? Nanti akan kita bahas secara tuntas makna demi kalimat-kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Jika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa dan kita ikuti dengan kalimat istighfar, insya Allah Allah akan mengampuni segala kesalahan kita, dengan catatan kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah sekalian, kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat astaghfirullahaladzim itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. La ilaha illa huwa artinya yang tiada Tuhan kecuali Dia. Al-hayyu qayyum yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih dan aku bertobat kepadanya. Anak sekalian, untuk tata cara membaca kalimat istighfar sebetulnya tidak ada cara khusus dalam membaca istighfar. Bahkan
kita dianjurkan untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar. Karena sebagai manusia kita tidak terlepas yang namanya kesalahan, khilaf dan dosa. Nah, mengenai bacaan istighfar, kita boleh memilih bacaan istighfar yang kita suka. Mau yang panjang silakan, mau yang pendek juga silakan. Kalau yang pendek cukup kita baca Astaghfirullahaladzim. Ataupun kalau kita mau yang lebih lengkap adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita dianjurkan untuk selalu senantiasa mengucapkan istighfar agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW orang yang sudah dijamin masuk surga saja, setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau selalu mengucapkan istighfar. Nah, kapan waktu yang paling mustajabah, yang paling tepat kita membaca istighfar? Ada beberapa waktu yang paling tepat ketika kita membaca istighfar adalah yang pertama adalah sesudah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah pada waktu sahur menjelang terbitnya fajar. Yang ketiga pada waktu subuh setelah sholat subuh. Dan yang keempat pada waktu malam atau setelah sholat maghrib. Itulah waktu-waktu yang paling baik, yang paling bagus kita mengucapkan istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, tentunya kalimat istighfar ini mempunyai banyak manfaat bagi kita. Apa saja manfaat istighfar bagi kita? Manfaat istighfar bagi kita, kalau kita senantiasa beristighfar, insya Allah apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat istighfar, anak sekalian. Nah, untuk selanjutnya, apa saja keutamaan istighfar? Kalimat istighfar ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, istighfar itu dapat menghapus dosa. Para ulama menjelaskan dosa-dosa yang bisa dihapus dengan kalimat istighfar adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar akan bisa hilang kalau kita melakukan taubatan nasuha. Sekali lagi, dosa yang bisa hilang, bisa dihapus dengan kalimat istighfar adalah dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Keutamaan yang kedua adalah keutamaan yang kedua kalimat istighfar adalah istighfar bisa mengangkat azab. Azab-azab tertentu yang menimpa manusia akan terangkat karena banyaknya istighfar seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat atau keutamaan yang ketiga adalah istighfar kalau kita senantiasa beristighfar, insya Allah kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang selalu beristighfar. Kita akan merasa nyaman, merasa aman, merasa damai, merasa tenang jiwa kita kalau kita senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Yang artinya, dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan keutamaan istighfar yang selanjutnya adalah sebagai penyebab turunnya hujan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan manfaat atau keutamaan dari istighfar yang kelima adalah menyebabkan seseorang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir, keutamaan daripada kalimat istighfar adalah menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Kalau kita senantiasa beristighfar, Allah akan menjauhkan kesusahan dalam hidup kita dan menggantinya dengan Allah memudahkan rezeki bagi kita semuanya. Anak sekalian, itulah kalimat istighfar, baik itu makna, manfaat, dan keutamaan daripada kalimat istighfar. Yang selanjutnya, anak sekalian, kita akan belajar tentang memahami taubat. Ini masih ada kaitannya dengan kalimat istighfar. Nah, kata taubat berarti kembali, yaitu kembali pada kebenaran atau jalan yang benar. Taubat merupakan sikap seorang hamba yang menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Taubat dari dosa perlu dilakukan karena tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Orang yang bertobat secara sungguh-sungguh dipandang sebagai hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam ia pernah berbuat salah atau berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Anak sekalian, hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur yang berbunyi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Anak sekalian, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah, yang pertama, jika kita senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, insya Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita, segala permintaan kita. Dan keutamaan-keutamaannya pun bisa memberikan kita ketenangan hidup, bisa mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita senantiasa melafalkan kalimat istighfar. Nah, anak sekalian, pada pembelajaran kali ini Pak Guru berharap kalian bisa memahami apa itu kalimat istighfar dan makna kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, anak sekalian, jika kalian sudah memahami makna dan keutamaan kalimat istighfar, silahkan kalian buka
buku paket akidah akhlak kalian halaman 80. Di situ ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kalian kerjakan di buku paket kalian masing-masing. Setelah selesai, kalian kirim jawaban kalian masing-masing kepada wali kelas kalian masing-masing untuk dinilai oleh wali kelas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan Pak Guru berharap kalian bisa memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Dari Pak Guru, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.